Oke, selamat datang di channel YouTube Ruang Para Bintang. Nah, oke adik-adik kami semua yang mau persiapan di SBMPN 2021, seleksi bersama masuk Politeknik Negeri. Nah, adik-adik boleh terlebih dahulu download soal-soalnya ada di website Ruang Para Bintang. Silakan dicari nanti di sini mulai tahun 2010 hingga tahun 2019. Nah, semoga ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Semoga sukses untuk kalian. Terima kasih. Iya, oke deh ya, kita lanjut kembali ya ke soal yang berikutnya ya. Di sini langsung saja deh ya, kita masuk kepada soal. The players take turn rolling a ball down the court. Each of the players bla 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 one ball and bla 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 for the goal. Di sini kita perhatikan deh ya, ini mencocokkan ya dalam titik-titik ini ataupun di sini nampak ya, titik-titik ini kita isi dengan yang mana kira-kira kata kerja yang tepat. Di sini dek ya, sebenarnya kalau kalian sudah sering membahas materi grammar ya, ini kata kuncinya gampang saja dek ya. Kata kuncinya sebenarnya di sini langsung aja kepada kata each of. Kenapa bang? Karena dek ya, kalau kalian pernah mendengar materi, nama materi adalah tentang concordance ya. Concordance ya. Concordance or parallelism. Oke, parallelism. Parallelism. Oke. Parallelism. Oke, itulah kita gunakan materinya dek ya. Parallelism. Apa itu artinya? Itu adalah penyetaraan dan juga penyesuaian. Maksudnya gimana bang? Kita harus sesuaikan dan kita setarakan dia yang mana yang cocok gitu deh ya. Karena seperti abang sampaikan tadi ya, ketika kita bertemu dengan kata each ya, atau biasanya kalau misalkan belajar tentang materi ya, materi itu kita ketemu dengan materi concordance ya. Ketika kita bertemu dengan materi concordance, seperti abang sampaikan tadi kan kata kunci ada kata each ya. Nanti abang buat di sini singkatannya itu biasanya ada kata istilah ya. Abang buat di sini ada kata kuncinya adalah ne. Ini aja deh ya. Jangan tambahkan lagi dengan yang lain, oke? Apa itu bang? Itu dia singkatan ya, sebagai pengingat aja deh ya. Itu singkatan dari ada kata n, itu dia singkatan dari kata non. Oke, baru nanti ada kata each. Baru next ya ada kata neither. Oke, neither. Setelahnya nanti ada kata either. Either. Baru next ya, berikutnya setelahnya ada kata of, baru dia diikuti dengan kata benda. Baru next ya, setelahnya ini nanti dia diikuti dengan ya pakai kata kerja ataupun kata kerja bantu, namanya adalah auxiliary. Dan yang kita gunakan kata kerja ataupun auxiliary itu adalah kata kerja yang berbentuk singular. Oke? Yang bagaimana yang singular bang? Jadi kalau misalkan singular deh ya, kalau kita fokus kepada kata kerja bentuk yang pertama, maka yang singular itu harus ditambah dengan s ataupun yang is. Tapi kalau kita fokus kepada to be, ya kita gunakan yang is, yang was, has, ya ataupun auxiliary atau yang lainnya. Gitu dia ya. Jadi kalau kita perhatikan di seluruh opsi ini kan menggunakan rata-rata pakai kata kerja dan ada to be kan gitu kan. Maka seperti yang saya sampaikan tadi yang kita gunakan antara yang pakai kata kerja pertama yang ditambah dengan s atau is atau yang pakai to be yang is, was, has ataupun yang lainnya. Biasanya ada akhiran s. Coba kalau kita perhatikan di sini deh ya dari keseluruhan opsinya yang mana kemungkinan yuk. Bisa dia lihat dalam hati masing-masing ya kan. Baru next ya, kenapa abang kaitkan lagi dengan materi parallelism ya? Oke, abang garis bawahi ya, atau abang tarik ke sini. Oke,
Kenapa Bang bilang tadi dia lebih ke materi concordance dan parallelism? Karena parallelism itu kan disetarakan dia. Setaranya gimana Bang? Jadi kalau gini deh ya, ketika kita berjumpa dengan kata parallelism, nanti di situ dia ada materi-materinya pasangan masing-masing. Karena di sini kita fokus kepada kata n ya. Ada kata n. Oke, n bla bla bla, di sini ada bla 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 kan gitu kan? Kalau misalkan kita berjumpa dengan kata n itu dia harus setara. Gitu dia. Makanya namanya parallelism, artinya adalah setara, penyetaraan. Maksudnya gimana Bang? Jadi kalau dia di sini menggunakan kata kerja bentuk yang pertama, otomatis setelah kata n dia juga harus kata kerja bentuk pertama. Itu maka dibilang sebagai bentuk yang setara gitu dia ya. Jadi yang harus kita ketahui dulu yang pertama, ada kata each, ada kata of, baru dia kata benda, baru menggunakan kata kerja bentuk pertama harus ditambah dengan s atau is. Coba kita ambil dulu yuk. Yang opsi yang A, bisa nggak? Salah ya kan, karena nggak pakai s. Kalau yang B mungkin. Yang C, salah. Yang D, salah. Yang E, R itu dia termasuk ke to be. To be yang kita gunakan tadi bolehnya pakai is, was, atau has. Ini juga salah. Otomatis jawaban yang paling tepat antara B aja kan gitu kan. Coba lihat lagi yang B, text. Ini betul ya kan? Baru lagi penyetaraannya, ada kata n, baru dia harus juga menggunakan yang sama. Ya, di sini ada kata aims, ya juga sama. Ya, otomatis deh ya, jangan ragu-ragu lagi, jawaban yang paling tepat adalah yang bola. Gitu dia, oke? Baru next ya, biar lebih paham lagi ya, kita artikan ya. Karena kan bisa menambah kosakata kita ya kan? Abang artikan tadi ya. The players take turn rolling a ball down the court. Nah, jadi pemain-pemain itu ya, pemain-pemain bola itu ya, mengambil sebuah bola dari lapangan. Baru ya salah satu dari pemain bola itu ya mengambil bola itu dan M itu bertujuan untuk membuat sebuah gol. Itu dadekku ya. Nampak ya untuk materi seperti ini ya. Jadi ingat ya, ketika belajar di dalam materi bahasa Inggris, ingat materi tentang concordance dan juga parallelism. Biar lebih paham dek ya dari mana jawaban dari soal ini, oke? Nah, itu Bang rasa dek ya untuk soal ini. Kita lanjut lagi untuk soal yang berikutnya. Iya, oke dek ya. Kita lanjut lagi ya untuk soal yang berikutnya. Di sini ada bentuk percakapan kembali ya. Di sini ada team leader. Team leader itu berarti pemimpin ya, pemimpin. Leader itu kan pemimpin tim. Dia mengatakan, who's going to get the document? Siapa yang akan mengambil dokumen? One only of you may go. Hanya salah satu di antara kamu boleh pergi. Because we lack people to finish our work. Karena kita kekurangan. Lack itu artinya kekurangan. Oke, kita kekurangan orang-orang untuk menyelesaikan pekerjaan kita. Jadi misalkan contoh deh ya, kita lagi di tempat pekerjaan kan gitu kan. Contoh, kita lagi di tempat pekerjaan, baru misalkan kita punya kopian ya di luar dan tadi belum selesai. Jadi misalkan contoh ya, baru yang berikutnya si ketua pemimpin tadi ya menanyakan kepada kita yang ada di situ semua, siapa yang bisa mengambil dokumen yang sudah difotokopikan tadi gitu. Tapi nggak boleh semua. Hanya salah satu di antara kamu semua. Kenapa? Karena pekerjaan kita belum selesai katanya kan. Baru datanglah si member itu mungkin anggota ya kan, anggota-anggota. Bla 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 is going there, sir. Jadi misalkan kalau kita ambil lagi dari situasinya ya kan, siapa yang ambil dokumen? Baru dibilang kan, salah satu dari kalian aja, kan nggak boleh semua kan. Berarti dia ada yang bilang titik-titik ya kan. Pergi ke sana sir, yang bisa pergi ke sana. Coba kita perhatikan di sini ya. Di sini kita lihat ada pakai kata is. Oke? Berarti kan cuma satu ya kan? Otomatis ya. Kita perhatikan opsinya dulu yang A. Cecep and Dedi. Cecep and Dedi berarti kan lebih dari satu orang. Nggak mungkin dia menggunakan kata is ya kan? Otomatis untuk opsi ini adalah salah. Ya kan? Baru next. Cecep dan also Dedi. Cecep dan juga Dedi. Sama dengan opsi yang A. Juga salah. Kalau misalkan salah satu kan nggak boleh dua kan gitu kan? Kalau yang E, either Cecep and Dedi. Ini kalau misalkan seperti tadi juga ya, materi namanya adalah materi concordance. Kalau kita bertemu dengan istilah ada kata either,
itu nggak boleh dia diikuti dengan pakai kata and. Kalau dia either, boleh dia menggunakan kata or. Itu bisa. Jadi either artinya adalah salah satu, baik si A ataupun si B, gitu dia. Tapi dia pakai or, sedangkan di sini pakai and, otomatis ini salah secara structure. Between Cecep and Dedi. Between itu apa artinya? Antara Cecep dan Dedi. Kalau antara berarti salah satu. Misalkan contoh ya, kamu pilih siapa antara kami berdua? Aku atau dia? Kan nggak mungkin pilihnya atau kan? Berarti salah satu. Aku atau dia. Berarti kan cuma satu ya kan? Kalau yang not only Cecep but also Dedi. Bukan hanya Cecep tapi Dedi. Berarti dua-dua jadinya kan? Berarti juga salah. Maka lebih tepat yaitu yang dodol. Gitu deh ya. Gampang kan? Jadi harus dipahami juga tentang bagaimana kejadian ataupun situasinya. Oke? Itulah dia untuk percakapan kita hari ini. Sekarang kita lanjut lagi deh ya untuk soal yang berikutnya. Ya, oke deh ya. Kita lanjut kembali ya untuk membahas soal yang berikutnya ya. Sekarang kita perhatikan soalnya kembali. Di sini juga soal percakapan ya. Di situ ada Benny Susan ya. Benny and Susan. Benny mengatakan ya, there are several boxes ya over there you can choose. Di situ ada beberapa kotak ya yang ada di sana yang bisa kamu pilih. Datang si Susan, okay, I will take the bla bla bla. Aku akan mengambil titik-titik. Alright, I will make it ready for you. Ya, aku akan menyiapkan itu untuk kamu. Mungkin ini sebuah apa deh ya? Sebuah tawaran ya. Mau ngambil kotak yang mana ya kan? Atau mau ngambil hadiah yang mana? Sama seperti di dalam televisi ya kan? Memilih suatu hadiah. Sekarang kita perhatikan opsinya ya. Ada kata red wood with lock box. Di sini kita perhatikan kan hampir sama ya dengan opsi-opsi yang lain, cuman urutannya yang berbeda. Di sini ada red, ada wood red box ya, dan kata-katanya sama ya, red wood box with a lock, dan lain sebagainya kan. Jadi kalau misalkan seperti ini bentuknya, jangan bingung deh ya. Kenapa jangan bingung bang? Karena ini harus mengendalami tentang yang mana urutan yang paling pertama gitu deh ya. Baru seterusnya yang mana gitu. Kenapa bang? Karena kalau misalkan bertemu dengan soal seperti ini, ya juga memiliki materi ya. Materi yang harus kalian dalami ya, ini materi tentang adjective order. Paham ya? Ini materi tentang adjective order. Bagaimana adjective order bang? Adjective ordernya seperti apa ya kan? Adjective itu kan kata sifat. Order itu apa biasanya? Memesan bang. Memesan kata sifat. Kurang tepat deh ya. Bukan itu maksudnya, oke? Jadi kalau yang disebut dengan adjective order itu artinya adalah urutan ya. Urutan kata sifat. Urutan kata sifat. Jadi ya untuk kata sifat dia juga memiliki urutannya. Nggak boleh kita bilang contoh ya, kalau misalkan kita menggunakan dua kata sifat dalam satu kalimat. Contoh, abang buatlah misalkan di sini kata sifat ada kata menggambarkan seseorang ya. Atau rumah lah misalkan, rumah itu besar, big. Rumah itu berwarna biru misalkan ya kan, blue. Baru next yang berikutnya, apalagi kira-kira yuk, big blue. Itunya dulu ya kan, baru kita buatlah bahasa Inggris rumah apa, house ya kan. Di sini kan dua adjektifnya antara big sama blue. Maka kalau misalkan abang buat sebuah rumah berwarna biru yang besar, maka kita ambil dari sebuahnya, yaitu ada kata ya kan? Maka contoh, kita buatlah opsinya ya kan? Apakah yang A, misalkan deh ya, a big blue house, ya kan? A big blue house. Atau yang berikutnya lagi, yang berikutnya abang buatlah di sini, big blue a house, ya kan? Atau abang buat lagi di sini kata ya. A big blue ya, a blue ya, a blue big house. Oke, a blue big house. Jadi yang mana kira-kira yang paling tepat antara opsi yang A, B sama C ini ya kan gitu kan? Jadi harus disesuaikan deh urutannya. Nggak boleh ya suka-suka hati deh ya, karena semua punya aturan kan gitu kan?
Sekarang contoh ya. Kita perhatikan di opsi ini kan bla 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 bla. Banyak deh ya kata red, ada wood ya. Coba Abang ambil ya. Itu sebuah. Red itu artinya adalah merah. Wood itu kayu. With lock box. Artinya kotak yang terkunci gitu ya kan. Sekarang ya. Kita ambil yang mana paling tepat yang di sini ya. Yang paling tepat kita harus urutan dia sesuai dengan urutan adjektifnya. Bagaimana caranya Bang? Kita harus ingat rumusnya. Biasanya untuk ini Abang buat urutannya nama istilahnya lah pakai istilah kata dosaskom. Dosaskom. Apa itu dosaskom Bang? Dosaskom itu adalah urutannya deh ya. Terakhir nanti ada kata PN-nya. Dosaskom PN. Apa itu Bang? Dosaskom PN itu urutannya. Yang pertama itu dari determiner. Oke, Abang tulis deh ya, determiner. Apa itu determiner? Determiner itu ya bisa seperti the, many, dan lain sebagainya ya. Determiner. Seperti kata the, ya, artikel, ya, atau lebih kepada many dan lain sebagainya ya, kuantitatif. Next ya, yang berikutnya ada O. O ini lebih kepada opinion. Misalkan kita melihat sebuah benda, bisa kita pikirkan bagaimana benda itu ya kan? Itu kan berdasarkan pikiran kita. Itu namanya opinion. Itu bisa di awal. Contoh, kalau misalkan rumah tadi kan besar, berarti kita masukkan big itu termasuk kepada bentuk opinion. Atau kalau misalkan kita melihat seorang perempuan kan cantik, beautiful juga termasuk, tampan, itu juga termasuk ya. Baik, good. Itu juga termasuk, oke? Next yang berikutnya kita masuk kepada kata shape. Shape itu bentuknya. Bentuknya misalkan contoh ya. Bagaimana bentuknya? Bentuknya misalkan seperti bulat, round, ya kan? Triangle, persegi, dan lain sebagainya, oke? Ini Abang ambil bentuk contohnya aja. Ada lagi kata age. Age itu usia, umur. Misalkan tua, old, young, muda, oke? Ancient, ya, kuno dan lain sebagainya, oke? Baru next lagi ada kata size. Size itu bagaimana Bang? Size itu ukuran. Ukurannya itu bisa seperti contohnya small. Boleh small ya. Atau bisa kita ambil ya untuk kata ukuran ya. Misalkan kalau misalkan kalian punya ukuran baju ya, ada kata small, ada lagi kata large ya kan? Kan ada S, ada L ya kan? Ada XL, itu kan ukuran deh ya, ukuran baju ya kan. Baru next ya, C-nya apa? C-nya itu color. Color itu adalah warna. Warna itu terserah deh ya. Ya, bisa red ya kan, bisa red seperti contoh ya, ada blue dan lain sebagainya. Baru next lagi ada origin. Origin itu asal ya, dari mana asalnya? Misalkan contoh, kalau kita membeli barang asalnya dari Jepang ya, Japan. Oke, atau dari Indonesia, Indonesian gitu deh ya, dari Amerika, American. Oke. Baru next material. Material itu bagaimana? Material itu bahannya. Bahan itu kan banyak. Misalkan bahannya itu dari emas ya. Kan bisa gold. Atau ya seperti di dalam opsi itu ada menggunakan kata wood. Wood itu bahannya dari kayu gitu deh ya. Atau bahannya dari silver, boleh ya. Tergantung ya. Baru next ada lagi yang berikutnya, purpose, tujuannya untuk apa gitu deh ya, tujuannya untuk apa. Misalkan contoh, kita baru saja membeli tempat tidur ya. Contoh ya, tempat tidur ini seperti apa bla bla bla. Tempat tidur tujuan untuk apa ya? Untuk tidur kan gitu kan. Maka boleh kita gunakan dia nanti sleeping bed gitu dia ya. Baru next lagi yang terakhir lah kata bendanya. Abang bola di sini tadi bed ya, sleeping bed. Itu dia untuk tidur kan. Tempat untuk tidur ya kan. Oke. Jadi banyak deh ya untuk mengarah kepada urutan kosakata yang lainnya, oke? Jadi coba kita perhatikan ya. Yang lebih tepat tadi seperti apa sampaikan tadi yang mana? Ya, lebih tepat adalah yang mana? Iya. Yang A kan gitu kan. Kalau misalkan Abang bilang tadi untuk yang blue, ya, big blue house ya kan. Karena harus big dulu dia baru blue karena color itu setelahnya ya kan. Maka jawabannya yang ini. Sekarang next coba kita ambil opsinya. A red wood wick lock books. Bisa nggak? Jadi ini menjanggal ini. Kenapa Bang? Karena udah ada kata the. Kalau udah ada kata the nggak mungkin lagi a the. The nggak mungkin. Artinya salah. Wood red bisa nggak?
Would itu kan setelahnya baru dia apa ya? Setelah color baru dia would. Salah. Red wood box bisa nggak? Bisa aja, karena dia color dulu, baru dia material, baru setelahnya kata benda, baru with a lock. Itu bisa aja. With a lock, red. Nah, ini salah, karena dia harus terakhir. Lock box. Juga salah. Red lagi. Kurang tepat. Maka lebih tepat ini seperti urutannya deh ya. Red dulu, wood, baru box, baru ada lagi a lock-nya. With a lock. Oke, with a lock box. A red wood box with a lock. Dengan kunci ya, dengan sebuah kunci gitu deh ya. Kalau lock box, ini udah kata bendanya di situ. Oke. Ini rasa kurang tepat ya. Oke, bisa kira-kira deh ya untuk urutannya ya. Jadi harus diingat kembali ya, urutannya sesuai dengan adjective ordernya, oke? Maka jawaban lebih tepat adalah yang cantik. Oke, itu bahasa untuk soal seperti ini. Kita lanjut lagi untuk soal yang berikutnya. Iya, oke Deku ya. Kita lanjut kembali ya untuk soal yang berikutnya. Tetap sama ya. Kita masuk kepada soal conversation ataupun dialog. Langsung ya. Sinta and Benny. Sinta, the story about the ship and sadly ya. Artinya apa? Cerita tentang ship. Ship itu tahu ya. Kapal ya. And, berakhir. Sadly. Ya, dengan sedih ya. Artinya cerita tentang kapal itu berakhir, ya akhirnya endingnya itu menyedihkan gitu ya kan. Mungkin ya kalau misalkan kalian pernah dengar film Titanic ya, itu kan ceritanya hampir sama ya seperti yang disampaikan sama Sinta ya kan. Sekarang next ya Benny. The ship struck a big rock. Kapal itu menghantam ya sebuah batu yang besar ya, baru bla bla bla. Yes, it struck a big rock and the captain died. Baru dibilangnya dek ya. Kapal itu menghantam sebuah batu yang besar dan kaptennya meninggal ya kan. Ini mungkin ceritanya dek ya. Sekarang next coba kita perhatikan opsinya ya. Ada did it, want it, didn't it, hasn't it, wasn't it. Ini dia mengarah kepada materi juga. Nama materinya itu adalah materi tentang question tag. Oke? Apa itu question tag? Question tag itu adalah bentuk pernyataan sebagai pernyataan penegasan. Maksudnya gimana bang? Gini deh ya, kalau misalkan kalian menanyakan seseorang, misalkan contoh ya, ada seseorang perempuan ya kan, setelah dia berdandan, ditanya sama kawannya ataupun pacarnya, aku udah cantik kan, ya gitu kan, aku udah rapi kan, baju udah cocok kan, ya itu dia merupakan bentuk pertanyaan question tag namanya. Pertanyaan question tag ya, artinya disebut sebagai pertanyaan penegasan ya, seperti pengakuan lah gitu dek ya. Baru next ya, kalau kita belajar tentang question tag ini, dia memiliki pattern ataupun rumus ya, ataupun syarat gitu dek ya. Syaratnya seperti apa? Syaratnya seperti ini ataupun bentuknya seperti ini dek ya. Nanti kita bertemu dengan yang namanya statement. Statement itu kan pernyataan. Baru next. Setelahnya, barulah masukkan di situ dengan istilah kata question tag, gitu dia. Baru yang bagaimana bentuk polanya? Polanya gini, kalau misalkan statement itu ada subjek, predikat, dan objek, ya kan, SPO. Baru koma, setelahnya question tag. Question tag itu, dia diisi dengan namanya istilah auxiliary, tambahkanlah terakhir dengan subjek, baru diakhir dengan question mark ataupun tanda tanya. Maka ada subjek, predikat, objek, auxiliary. Baru bagaimana cara mencari auxiliary-nya ini tergantung dari predikatnya. Contoh, kalau dia menggunakan to be, ya, di sini juga pakai to be, baru setelah to be itu subjek kan gitu kan? Gitu dia deh ya. Tapi kalau dia kata kerja, tergantung. Kalau kata kerja bentuk pertama, berarti dia pakai do atau does plus subjek. Oke. Baru next terakhir, kalau misalkan kata kerja bentuk kedua, dia pakai did. Setelahnya dia baru pakai s. Gitu dia dek ya. Maka tergantung apa yang ada di kata kerjanya. Terus bang, terus dek ya, yang harus kalian pahami juga, ketika kalian berjumpa dengan statementnya berbentuk positif, maka di question tag-nya dia harus
negatif. Itu dia harus kalian ketahui. Baru next yang berikutnya, kalau misalkan di sini di kalimat statementnya dia negatif, kebalikannya otomatis di question tag-nya dia harus berbentuk positif. Gitu dia, oke? Contoh lah Abang ambil deh ya, seperti yang Abang sampaikan tadi ya. Kawan kalian menyatakan gini, I am, atau Abang buatlah kalimat yang lain ya kan. She is ya, dia baik kan gitu ya kan. Dia baik kan. Kan sering gitu deh ya, dia baik kan. She is good. Dia baik kan. Ini question tag-nya. Jawaban yang kita gunakan apa? Karena sini to be-nya is, ya udah isn't. Dia disingkat ya. Jadinya is not, jadi isn't. Isn't she? Oke. Baru next lagi kalau misalkan dia contoh ya, Abang buat lagi di sini. Abang buat lah misalkan di sini kata he leave you. Dia meninggalkan kamu kan? Oke. Maka jawaban yang kita gunakan apa? Ini kan kata kerja bentuk pertama, otomatis kita gunakan do atau does. Karena sini kata he, artinya kita gunakan kata doesn't he, gitu dia, oke? Kalau kata kerja bentuk kedua gimana bang? Kalau kata kerja bentuk dua tinggal gantikan aja jadinya didn't he. Tapi kalau dia negatif, ya udah, tinggal buat lagi di sini jadinya positif, gitu dia dek ya. Sekarang next coba kita kembali kepada opsinya. Nampak ya, ini kan ada yang positif negatif. Di sini ada kata the ship struck. Struck ini dari kata strike. Bentuk pertama kan strike, bentuk keduanya adalah struck. Struck ya, struck itu adalah kata kerja bentuk kedua. Otomatis kan kita gunakan apa? Iya, yang kita gunakan adalah ini did. Jadi yang kita gunakan did. Jawabannya antara yang A did, yang cantik juga did. Berarti yang bola, dodol dan ento itu kan kemungkinan salah. Baru next antara A sama yang C, antara positif sama negatif. Kita perhatikan di sini. The ship struck itu kan positif, seperti yang bilang tadi dia harus berbentuk negatif ya. Oke, negatif. Maka di sini jawaban paling tepat adalah didn't. Gitu dia dek ya, oke. Maka seperti yang Bang sampaikan tadi, lebih dalami materi tentang question tag, oke. Itu Abang rasa dek ya untuk soal seperti ini. Kita lanjut lagi untuk soal yang berikutnya. Iya, oke dek ya, kita lanjut kembali ya ke soal yang berikutnya ya. Di sini ada Siska and Rita. It is really a tiring day ya. Datang si Siska mengatakan ini sangat hari-hari yang menyedihkan ya. Artinya ini merupakan hari yang sangat melelahkan. Ya, tiring itu boleh melelahkan ya, tired. Next datang si Rita. Really? So, what have you done today? Iya, katakan apa yang kamu lakukan hari ini? Datang si Siska mengatakan today I bla 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 bla, ya kan? Datang si Rita, wow, that is a lot. I believe you need to have a break now. Katanya ya kan, itu sangat banyak ya kan? Aku percaya kamu harus istirahat gitu dek ya, karena mungkin pekerjaan yang dilakukannya sangat banyak, oke? Sekarang next coba kita perhatikan dari opsinya yuk. Yang A sampai yang E Abang lihat di sini dek ya, hampir sama semuanya. Cuman yang membedakan itu adalah bentuk kata kerjanya. Dari sini dek ya, Abang ambil langsung dek ya, untuk di sini kata kuncinya di situ adalah kata N. Kenapa Bang? Karena kalau kita belajar tentang paralelism tadi ada kata bla bla bla, baru bla bla bla, ada kata N. Dia harus setara antara ini. Misalkan ini kata kerja bentuk pertama, ini kata kerja bentuk pertama, ini pun harus kata kerja bentuk yang pertama. Itulah dia aturannya dek ya, kalau kita berjumpa dengan kata N. Jadi di sini rata-rata kan opsi yang A sampai yang E kan ada kata N. Mari kita lihat yang mana kira-kira yang setara. Yang A bisa nggak? Was ya kata kerja bentuk kedua. Clean ya the house itu juga kata kerja bentuk kedua. Iron my clothes itu juga kata kerja bentuk yang kedua. Artinya tahu ya, aku mencuci mobil, baru setelah itu membersihkan rumah, baru menggosok pakaian. Ini kan kata kerja bentuk kedua semua. Baru yang bolanya, wash itu kata kerja bentuk kedua ya kan. Clean ini dia both ing, cleaning both ing lagi, iron both to, berarti salah, nggak setara dia. Washing ya washing itu dia both ing, clean kata kerja bentuk kedua, ironing kata kerja both ing, berarti salah juga.
Was, kata kerja bentuk kedua. Cleaning, ini salah. Washing, cleaning, and ironing. Maybe, mungkin, ya kan? Bisa aja. Antara opsi yang A sama yang E mungkin. Sekarang coba. I washing. Bisa nggak? I washing my car. I cleaning the house. I ironing my clothes. Bisa nggak? Nggak bisa. Kenapa, Bang? Karena kalau misalkan kita bertemu dengan both ing, dia harus diikuti dengan to be. Pernah belajar tentang continuous kan, Deku ya? Continuous. Oke, pelajaran tentang continuous, dia ada subjek, udah ada kata I, setelahnya dia harus pakai to be, baru dia boleh diikuti dengan both ing. Nggak boleh dia langsung diikuti dengan both ing aja, oke? Maka ini juga salah. Jawaban paling tepat adalah yang ayam, oke? Itu dia Deku ya, untuk soal seperti ini gampang aja ya Deku ya. Ini masih kepada materi tentang concordance ya, dan juga tenses, oke? Sekarang kita lanjut lagi untuk soal yang berikutnya. Audio Jungle.